Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Kamis, tanggal 14 Desember 2023, sidang perkara nomor kasus perkara 002 tentang pembunuhan dan mutilasi dengan terdakwa Radika Subianto, saksi 1 Viola dari pihak keluarga korban, saksi 2 Virgian dari pihak pelapor akan dilaksanakan pada hari ini. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Dipersilakan untuk duduk kembali. Atas nama Radika Subianto, pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 dinyatakan dibuka. Berikut adalah tata tertib sidang yang wajib dipatuhi oleh semua pihak. 1. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. Semua yang hadir di ruang sidang harus mentaati semua perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim. Kedua, berbicara dengan suara yang jelas ketika seorang hakim atau penasihat hukum mengajukan pertanyaan, sehingga para hakim yang lain dapat mendengar dengan jelas. Ketiga, memanggil seorang hakim dengan sebutan yang mulia dan seorang penasihat hukum dengan sebutannya masing-masing pengacara atau jaksa. Keempat, yang terakhir, diharapkan untuk menjaga ketertiban dalam berlangsungnya sidang. Yang tidak ada kaitan dalam berjalannya sidang, dimohon untuk tidak memasuki ruang sidang. Pada penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap dihadirkan pada sidang hari ini? Siap, Yang Mulia. Dengan begitu saya memerintahkan agar terdakwa dipanggil masuk. Apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Siap, saya sehat dan siap untuk mengikuti sidang pada hari ini, Yang Mulia. Terdakwa adalah Bapak Radika Subianto, yang dimana berumur 34 tahun dan adalah seorang di bagian logistik dalam perusahaan Bacer. Apakah benar? Ya, itu kan. Saya mengingatkan kepada terdakwa agar memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya dalam sidang ini. Apakah terdakwa didampingi oleh penasihat? Ya, Yang Mulia. Apakah benar dalam sidang ini Anda bertindak sebagai penasihat hukum terdakwa? Benar, Yang Mulia. Kalau begitu, apakah Anda bisa menunjukkan surat kuasa khusus dan kartu izin praktek pengacara atau korban? Dapat, Yang Mulia. Saya terdakwa diharap untuk mendengarkan dengan seksama pembacaan surat dakwaan, dan selanjutnya saya mempersilahkan untuk jaksa membacakan surat dakwaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Berdasarkan pasal 454 Undang-Undang 1 tahun 2023, setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Yang kedua, pembunuhan mutilasi adalah pasal 340 KUHP dengan sanksi maksimal hukuman mati. Dengan barang bukti yang pertama, terdapat bercak darah di jaket korban. Yang kedua, di TKP ditemukan barang bukti berupa pemotong daging yang terdapat sidik jari terdakwa saudara Radika. Yang ketiga, terdapat video dalam CCTV yang mati selama saudara Radika berada di dalam gudang, dan setelah itu mati lagi saat saudara Radika
membenarkan CCTV. Apakah terdakwa sudah mengerti dengan apa yang didakwakan kepada? Mengerti yang mulia. Apakah terdakwa atau penasihat hukumnya ingin mengajukan keberatan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Keberatan yang mulia. Seperti yang disebutkan tadi, pasal-pasal yang sudah disebutkan adalah Saudara Dika melakukan pembunuhan berencana, di mana yang dapat kita ketahui tidak terdapat barang bukti yang cukup kuat untuk mendukung pernyataan bahwa Saudara Dika merupakan pelaku pembunuhan dari Saudara Kafa. Dapat disebutkan pada rumusan pasal 109 ayat 2 KUHP bagian kedua, penyidik hukum acara pidana dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti pada peristiwa tersebut, di mana setidaknya sekurang-kurangnya dibutuhkan 2 bukti yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah atas kejadian tersebut, di mana kita ketahui hanya terdapat sebuah alat pemotong dan juga rekaman CCTV, di mana bukti tersebut kurang dapat membuat Saudara Radika dinyatakan sebagai bersalah. Cukup ya. Apakah ada tanggapan dari penuntut hukum? Ada yang mulia. Silakan. Tadi Bapak Akbar sebagai pengacara dari Bapak Radika mengatakan bahwa kami tidak mempunyai bukti konkret. Pada nyatanya kita mempunyai 2 bukti konkret, yaitu bukti kuat adanya sidik jari Bapak Radika di pemotong daging. Dan tadi sudah dijelaskan juga bahwa pekerjaan Bapak Radika ini sebagai tim logistik atau distributor. Jadi Bapak Radika ini hanya bekerja untuk mengantarkan daging-daging ke para pemesan. Tetapi kenapa ada sidik jari di pemotong sidik jari beliau di pemotong daging tersebut? Yang kedua juga kami memiliki bukti, yaitu saat CCTV tersebut dipotong. Lalu dapat kita ketahui juga Bapak Radika ini mempunyai keahlian yaitu nge-hack CCTV ataupun suatu sistem. Jadi kami menganggap bahwa saat CCTV tersebut dipotong selama 45 menit bisa saja Bapak Radika ini melakukan pembunuhan terhadap korban kami. Cukup yang mulia. Berikutnya, apakah penasihat hukum atau terdakwa memiliki tanggapan atas tanggapan dari penuntut hukum? Ada yang mulia. Silakan. Izinkan saya untuk menanggapi tanggapan dari jaksa penuntut. Tadi disebutkan bahwasanya Saudara Radika diperkirakan menghack video CCTV, di mana menurut saya sangat tidak mungkin yang mulia. Jikalau memang Saudara Radika merupakan terdakwa atau pembunuh sebenarnya dari Saudara Kafa, bukankah sebagai seorang hacker dia tidak akan menaruh wajahnya pada CCTV? Karena hal tersebut malah akan memperbanyak bukti yang ada. Menurut saya Saudara Dika jatuhnya seperti dijebak yang mulia oleh seseorang. Karena kedua, tidak mungkin dalam 45 menit tersebut Saudara Dika dapat melakukan pembunuhan berencana seperti mutilasi. Karena mutilasi perlu dilakukan secara proper dan juga berencana dan dilakukan oleh lebih dari satu pihak. Kita tahu Saudara Dika tidak ditemani oleh siapapun, atau terdakwa hanyalah Saudara Dika seorang. Jadi tidak mungkin yang mulia Saudara Dika melakukan hal tersebut jikalau dia bukanlah seorang profesional, atau Saudara Dika ini hanya dijebak oleh seseorang, di mana Saudara Dika tidak tahu menau apa yang ada pada kantong tersebut, dan juga Saudara Dika hanya melakukan tugasnya yaitu mengambil daging. Dapat kita lanjutkan ke Saudara Dika, bagaimana pengakuan Saudara Dika dalam kejadian tersebut. Lalu itu saya ingin menanyakan kronologi langsung dari terdakwa Saudara Dika yang mulia. Apakah diperbolehkan? Silakan. Baik, terdakwa dipersilakan. Jadi pada malam itu karena bertepatan dengan hari raya Idul Adha, saya memiliki jatah untuk mengambil daging di kantor. Tetapi mengapa saya melakukannya pada malam hari? Itu karena saya saat itu pulang bekerja. Jadi saya langsung mengambil daging itu karena besoknya saya pulang kampung mau ibu yang lagi sakit. Lalu mengapa saya menggunakan CCTV? Karena CCTV di situ terlihat miring dan saya berinisiatif untuk membetulkan CCTV itu agar kembali seperti semula. Cukup yang mulia. Izin yang mulia, atas kesaksian yang telah diberikan Saudara Dika tadi sudah dapat disimpulkan yang mulia,
saudara Radika itu datang ke kantor disebut mencurigakan pada malam hari karena bertujuan untuk mengambil daging yang dikarenakan keesokan harinya ia akan melakukan perjalanan ke kampung halamannya, di mana kita tahu sendiri perjalanan menuju kampung halaman terdapat macet yang mulia. Jika dilakukan pada keesokan harinya tidak akan sempat yang mulia. Kemudian lanjut kepada bukti kenapa terdapat sidik jari saudara Radika pada alat pemotong. Dapat kita ketahui salah satu SOP perusahaan yang saudara Radika kerjakan adalah harus memiliki kemampuan untuk memotong daging. Jadi dapat disimpulkan kita tidak dapat mengetahui apakah sidik jari tersebut sudah ada sebelum atau sesudah pembunuhan. Dan ditambah lagi pada pemotong daging tersebut tidak ditemukannya DNA korban pada alat pemotong tersebut yang mulia. Cukup. Atas tanggapan-tanggapan tersebut, kami hakim meminta waktu untuk mempertimbangkan untuk menyatakan putusan sela. Baik, sidang pengadilan negeri Kota Bogor yang memeriksa perkara pidana nomor 2 atas nama Radika Subianto pada hari Kamis tanggal 14 Desember dinyatakan dibuka kembali. Setelah ini, acara pada sidang ini adalah pembacaan putusan sela. Maka dari itu, hasil dari putusan sela ini adalah dikarenakan kurang adanya bukti, sidang ini akan dilanjutkan kepada sidang pembuktian. Saya akan menjelaskan kembali bahwa penuntut hukum, terdakwa, dan penasihat hukum memiliki hak untuk menerima putusan sela tersebut atau ingin mengajukan perlawanan. Apakah ada perlawanan? Tidak. Baik, maka dari itu saya anggap bahwa kedua belah pihak menerima putusan sela tersebut. Selanjutnya adalah sidang pembuktian. Terdakwa, saya persilakan untuk berpindah dari kursi pemeriksaan ke kursi terdakwa. Apakah penuntut umum sudah siap menghadirkan saksi-saksi pada sidang hari ini? Siap, Ibu. Baik, saya perintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi ke dalam ruang sidang. Baik, saya akan memanggil Bapak Ferdian sebagai pelapor dan saksi yang bekerja sebagai penjaga CCTV. Saksi atas nama Ferdian dipersilahkan memasuki ruang sidang. Saya pertama-tama akan bertanya kepada saksi mengenai identitas saksi. Saya Ferdian Alfanda Romas sebagai petugas penjaga di perusahaan Baca. Apakah saksi kenal dengan terdakwa? Ya, saya mengenal. Apakah saksi memiliki hubungan darah dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Apakah saksi memiliki hubungan kerja dengan terdakwa? Iya yang mulia. Apakah saksi sekarang dalam keadaan sehat dan siap diperiksa sebagai saksi? Yang mulia. Saya minta pada saksi untuk bersedia mengucapkan sumpah berjanji sesuai dengan aturan. Ulangi setelah saya. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan menerangkan akan menerangkan dengan sebenarnya dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Saya mempersilahkan untuk saksi kembali. Saya mengingatkan saksi untuk harus memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang dialaminya, apa yang dilihatnya, atau apa yang didengarnya sendiri. Saya ingatkan bahwa apabila saksi tidak mengatakan sebenarnya, Anda dapat dituntut karena sumpah palsu.
Baik, dengan begitu saya persilakan untuk penuntut hukum atau penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Izin yang mulia. Silakan. Apakah benar Anda yang melaporkan saudara Radika? Iya benar. Apakah ada alasan spesifik Anda melaporkan saudara Radika? Iya, jadi saat dia membawa kalung daging tersebut tampak mencurigakan dan saat dibuka terdapat daging mutilasi manusia. Baik. Jadi Anda melihat saudara Radika masuk setelah korban masuk ke dalam gudang? Iya, saya melihat. Lalu apakah Anda melihat orang lain masuk selama kurun waktu kejadian tersebut? Selain Radika tidak. Baik. Namun benar Anda yang menemukan tubuh yang sudah dimutilasi di dalam plastik yang dibawa oleh terdakwa Radika? Iya benar. Bagaimana ekspresi saudara Radika saat bertemu dengan Anda? Ekspresi dia tertampak kaget dan dia panik. Dan saya juga panik saat melihat, jadi saya langsung melaporkan dari mutilasi tersebut. Namun apakah ada usulan dari saudara Radika untuk langsung melaporkan kejadian tersebut saat sudah ditemukan daging mutilasi di dalam plastik yang dia bawa? Tidak, karena dia panik dan merasa gugup sekali. Baik, cukup yang mulia. Selanjutnya, saya persilakan untuk terdakwa atau penasihat hukum untuk memberikan tanggapan terhadap pernyataan tersebut. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu yang mulia. Silakan. Baik, untuk terdakwa dan penasihat hukum, saya rasa diskusi kalian sudah selesai cukup. Bagaimana tanggapan kalian? Baik yang mulia, setelah berdiskusi saya bertanya kepada saudara Radika, kenapa ia tidak langsung melapor kepada polisi atas kejadian yang ia lihat. Karena yang pertama, dapat kesimpulkan dari cerita sebelumnya bahwa saudara Radika ingin mengunjungi orang tuanya di kampung halamannya. Dikarenakan itu, dia sangat panik melihat adanya mayat dan tidak terbesit di pikirannya untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Dan ditambah lagi, keesokan harinya ia akan mengunjungi keluarganya di kampung halaman. Tetapi malah ditunjukkan dengan kenyataan di mana ditemukannya sebuah mayat mutilasi dalam plastik yang harusnya berisi daging. Cukup dari saya. Baik, apakah ada tanggapan dari pihak penuntut hukum? Izin yang mulia. Namun tidak masuk akal bahwa sama sekali tidak terpikirkan oleh saudara Radika untuk langsung melapor saat panik jika memang ia tidak bersalah. Cukup yang mulia. Baik, apakah penuntut hukum masih ingin mengajukan bukti-bukti lainnya? Baik, silakan. Izinkan saya untuk memanggil saksi yaitu Ibu Jola sebagai istri dari Bapak. Baik. Saya persilakan untuk Tuan Firdian kembali ke tempat duduknya semula. Saksi atas nama Viola dipersilahkan memasuki ruang sidang. Baik, pertama-tama saya akan menanyakan tentang identitas saksi terlebih dahulu. Saya Viola Sandra Putri sebagai istri dari korban. Baik. Apakah saksi kenal dengan korban? Iya, yang mulia. Apakah saksi memiliki hubungan darah dengan korban? Tidak, yang mulia. Apakah saksi memiliki hubungan suami istri dengan korban? Iya, yang mulia. Apakah saksi memiliki hubungan kerja dengan korban? Tidak, yang mulia. Saya kembali bertanya, apakah saksi sekarang dalam keadaan sehat dan siap diperiksa sebagai saksi? Siap, yang mulia. Saya meminta untuk kepada saksi bersedia mengucapkan sumpah dan janji sesuai dengan agamanya. Ulangi dengan saya. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan menerangkan akan menerangkan dengan sebenarnya dengan sebenarnya dan tiada lain dan tiada lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Dengan begitu, sidang pada hari ini saya skor selama 1 hari dan akan dilanjutkan kepada esok harinya. Sidang pengadilan negeri
Tipikor yang memeriksa perkara pidana nomor 2 atas nama Radhika Sugiarto pada hari Jumat, tanggal 15 Desember dinyatakan dibuka kembali. Acara hari ini adalah melanjutkan sidang pembuktian yang tertunda pada hari kemarin. Saya izinkan kepada pihak penuntut hukum untuk bertanya kepada saksi mengenai pernyataannya terhadap tindak kriminal yang dilakukan oleh terdakwa. Izin bertanya yang mulia, seperti kita sama-sama lihat di dalam CCTV saat Bapak Kafa masuk ke dalam ruangan tersebut, Bapak Kafa terlihat seperti orang yang panik akan dikejar sesuatu ataupun merasa gugup. Anda sebagai istrinya, apakah Anda tahu bahwa beberapa hari sebelum kejadian tersebut Bapak Kafa sempat cerita sesuatu ataupun mungkin mengalami sesuatu yang tidak mengenakan? Jadi beberapa hari yang lalu mendiang kakak bercerita kepada saya bahwa salah satu karyawannya yaitu Radhika menuntut kenaikan gaji. Namun karena kinerjanya kurang sepadan dengan gaji yang ditawarkan untuk dinaikkan tersebut, maka mendiang kakak tidak menaikkan gaji tersebut. Dan mendiang kakak juga bercerita bahwa dia mendengar desas-desus yang disampaikan oleh saudara Radhika kepada karyawan-karyawan lainnya mengenai dirinya di jelek-jeleknya. Ya, terima kasih atas kesaksiannya. Maka hakim yang terhormat, bisa disimpulkan dari kedua saksi bahwa tidak ada lagi kemungkinan orang yang masuk ke dalam ruangan itu selain dari Bapak Radhika sendiri, yaitu tersangka kami. Dan juga dapat disimpulkan bahwa Bapak Radhika dan korban memiliki masalah di luar pekerjaan, yaitu masalah gaji. Masalah personal pun Bapak Radhika sendiri suka menyebarkan berita-berita buruk ya kepada karyawan-karyawan lain. Cukup yang mulia. Keberatan yang mulia. Memang betul semua tuduhan tersebut dapat ditujukan kepada Tuan Radhika, tapi tidak ada satupun dari tuduhan-tuduhan tersebut ada bukti konkret yang mulia yang dapat menjebloskan saudara Radhika ini ke penjara yang mulia. Tidak ada satupun yang mulia. Cukup yang mulia. Baik. Yang mulia, memang betul semua tuduhan tadi dapat ditujukan kepada saudara Radhika, tapi tidak ada satupun bukti konkret yang dapat menjebloskan saudara Radhika ini jadi bersalah yang mulia. Seperti contohnya, tidak ada terdapat DNA darah di pemotong daging yang mulia yang dapat membuat saudara Radhika ini bersalah yang mulia. Apakah dengan sebuah pertimbangan itu, saudara Radhika tetap menjatuhi hukuman yang mulia? Apakah penuntut umum atau penasihat hukum masih ingin mengajukan bukti lainnya? Cukup yang mulia. Saya harap argumen yang sudah saya sampaikan tadi dan opini-opini serta bukti yang sudah saya sampaikan dapat diterima dengan baik yang mulia. Baik, kalau begitu saya menyatakan bahwa sidang pembuktian telah selesai. Acara selanjutnya adalah pemeriksaan terdakwa. Saya mempersilakan kepada terdakwa untuk duduk di kursi pemeriksaan. Baik, saya bertanya kepada terdakwa, apakah terdakwa dalam keadaan sehat untuk menjalani pemeriksaan? Sehat yang mulia. Saya ingatkan kepada terdakwa agar menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan tidak berbelit-belit, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan. Kalau begitu, apakah benar terdakwa memiliki hubungan yang baik-baik saja pada awalnya dengan korban? Betul yang mulia. Selanjutnya, apakah saudara Radhika memiliki masalah personal dengan korban terkait masalah gaji? Betul yang mulia. Memang sebelumnya saya memiliki perselisihan dengan saudara Kafa tentang kenaikan gaji, tapi itu murni pendapat saya sendiri. Selain itu, saya tidak punya masalah personal dengan saudara Kafa. Oke, lalu mengapa terdapat sidik jari Anda, saudara Radhika, pada alat pemotong daging yang terindikasi sebagai alat untuk membunuh korban?
Izin menjawab yang mulia. Sebelumnya, walaupun saya bekerja sebagai logistik, tapi SOP di perusahaan ini tuh mewajibkan pekerjanya untuk memiliki skill memotong daging. Karena itulah sidik jari saya ada pada alat memotong daging tersebut. Cukup yang mulia. Baik, acara sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan. Oleh sebab itu, guna mempersiapkan konsep putusannya, kami meminta agar sidang ditunda beberapa waktu. Acara sidang hari ini ada pembacaan putusan. Sebelum putusan dibacakan, saya meminta agar para pihak yang hadir supaya memperhatikan keputusan dengan bersama. Saya perintahkan kepada terdakwa untuk berdiri di tempat. Baik, hasil dari putusan kami adalah Bapak Radika dinyatakan sah berdasarkan pasal 459 Undang-Undang 1 2003 yang berisi barang siapa dengan sengaja dan dengan cara terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Dengan begitu kami putuskan atas tindakan kriminalnya terdakwa saudara Radika akan dihukum 5 tahun penjara. Saya persilakan terdakwa untuk berdiri. Baik, terdakwa memiliki hak atas berikut, yaitu menyatakan menerima putusan tersebut, menyatakan menerima dan mengajukan gerasi, menyatakan naik banding atau menyatakan pikir-pikir. Bagaimana dengan penasihat hukum? Izin yang mulia. Setelah saya pertimbangkan, saya rasa saya cukup dengan keputusan yang telah diberikan oleh para hakim sekalian. Terima kasih banyak yang mulia. Seluruh rangkaian acara persidangan perkara pidana yang bersangkutan telah selesai. Dengan begitu, sidang dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri.